Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan kegaduhan, kekisruhan dari kasus Nikita Mirzani dan juga Ismail yang dilakukan penahanan saat ini di Polda Metro Jaya. Ini awalnya adalah kasus mengenai kegaduhan skincare ya, review-review yang berujung pada pelaporan kedua tersangka tersebut atas pasalnya adalah kayak pengancaman, kemudian juga pemerasan, serta tindak pidana pencucian uang. Nah, kemarin kan di salah satu bagian kita sudah ngebahas ada salah satu capturean yang diposting oleh Dr. Reza Gladys yang melaporkan mereka tersangka Nikita dan juga Mail. Itu ada salah satu chattingan yang dugaannya adalah percakapan WhatsApp antara Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare owner Daviena, namanya Melvina Husyanti. Nah, sekarang pun juga Melvina ini juga merepost membahas beberapa isu yang terkait dengan dugaan apakah benar Nikita Mirzani itu sempat meminta 15 miliar. Chattingannya sebelum kita bahas lebih detail apa yang terbaru di sini, Nikita Mirzani aktif nama yang tertulis di sini ya WhatsApp-nya. Ini aku lihat ya, kalau memang betul ini adalah beneran nomornya Nikita Mirzani, itu kan di gambar WhatsApp-nya itu nggak termunculkan fotonya dari Nikita. Ada beberapa kemungkinan sih. Pertama kan settingannya memang dibuat seperti itu, atau yang kedua adalah karena yang dugaannya ini adalah Melvi, owner dari Daviana itu tidak disimpan nomornya sama Nikita. Oke, aku juga berharap Kak Niki nggak lagi sebut-sebut namaku Kak. Oh, boleh bayar tapi gitu. Kakak mau berapa dari aku? 15 M katanya. Aku usahain Kak kalau ada. Ya Allah Kak, katanya demi Allah, semua uangku di barang Kak. Aku tipe orang yang dapat uang selalu ke barang. Aku nggak ada uang segitu. Saat sekarang aku bener-bener terpuruk Kak. Lalu kakak kira uangku sebanyak apa Kak? Aku ini baru banget berkembang di tahun ini aja Kak. Wah, ini kan yang diposting sama Dr. Reza Gladys ya, di repost ya, bahwa ada yang posting tunjukin ke aku bentuk uang 15 M itu semana, buset-buset gitu ya. 50 juta aja udah berharga banget buat kaum kayak kita mau deketin MMA, siapa tahu dapat 500 juta. Oke, kemudian terlepas itu apakah benar atau tidak, biar nanti aja pembuktian di proses persidangan seperti apa teman-teman. Ini dari TikToknya Melvina Husyanti 96 memposting terkait dengan isu-isu 15 miliar rupiah tersebut teman-teman. Yang pertama dia bilang begini, pelajaran hidup berat tapi ternyata bisa dilewatin. Mari berproses kembali dengan versi yang lebih baik di bulan suci penuh berkah. Dan aku ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, gambarnya seperti apa setelah postingan seperti ini? Ada apa dengan 15 miliar? Jual aja Ferrarinya, cicil aja. Oh, ada yang komentar seperti itu gitu kan ya. Ada yang bilang, udah kamu punya Ferrari kan jual aja atau nyicil aja seperti itu. Ya, aku rasa sih Melvina ya, ini namanya kalau nggak salah aku juga tidak kenal secara pribadi, cuma kita melihat dari sosial media, memang strategi marketing dari owner Daviana Skincare ini kan salah satunya, kalau aku lihat ya sebagai sosok profesional gitu. Daviana ini menggunakan kayak marketing flexing ya, menunjukkan kesuksesan kekayaan untuk menarik berbagai macam calon-calon mitra bisnisnya. Itu memang berhasil aku lihat dengan kesuksesan dia. Tapi di sisi lain, efek dari flexing itu adalah suka nggak suka akan ngebuka peluang untuk orang ya berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dugaannya yang Nikita Mirzani lewat chat ini, kalau ini benar ya bahwa dia minta 15 miliar rupiah tersebut ya. Tapi ya sekali lagi, banyak kan orang-orang baik itu dari pejabat, anggota DPR, ataupun juga influencer, atau artis, atau masyarakat umum, yang semuanya itu punya satu pernyataan sekaligus pertanyaan. Kalau memang bahwa produk yang dijual oleh pengusaha-pengusaha skincare tersebut tidak ada masalah dan baik-baik aja, ngapain takut sama Nikita Mirzani gitu loh. Maksudnya gimana? Kalaupun Nikita Mirzani menjelek-jelekan produk dia, overclaim, berbahaya, A, B, C, dan D. Ya dibuktikan aja. Kalau memang itu salah, nggak bener, ngapain kita takut? Justru malah mereka bisa melaporkan Nikita Mirzani
dengan pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan sebagainya. Malah tidak, justru malah ada yang sebagian mengikuti. Kan kalau kita lihat kemarin itu kan dari owner Daviana ada salah satu chatnya bilang, saya nggak punya kalau 15 miliar, tapi kalau 2 miliar bisa diusahakan. Apakah seperti itu juga? Nah, di bagian berikutnya ada yang diposting sama Daviana begini. Ini adalah total keseluruhan pengajuan dana refund. Oke, batch 1 sampai batch 6, totalnya itu dana refundnya adalah 15 miliar 775 juta 694.186. Total keseluruhan dana refund itu ada 2 produk ya kalau aku tangkap di sini. Pertama adalah HB Dosting 7 kali dan retinol, itu 12 miliar 446 juta 475 ribu sekian. Dan paket gold, nggak tahu apa mereknya, itu sekitar 3 miliar 328 juta. Totalnya sama, seperti total dana yang harus di-refund. Oh, terus dia bilang bahwa nggak tahu kenapa bisa kebetulan dengan angka yang sama. Maksudnya dengan angka yang sama, yang dugaannya Nikita Mirzani katanya minta 15 miliar, Daviana ngerasa dia lebih baik tanggung jawab dengan para resellernya yang mengajukan refund, pengembalian para reseller yang sudah membeli produk-produknya, karena dinilai itu sulit dijual. Itu 15 miliar. Nggak tahu kenapa bisa kebetulan dengan angka yang sama. Apakah itu mengarahnya ke sana gitu. Uang 15 miliar ternyata bisa aku gunakan untuk bertanggung jawab, berbenah, dan mengembalikan hak-hak resellerku. Ya, secara nggak langsung indikasinya ini ditujukan untuk daripada ngebayar yang dugaannya Nikita Mirzani, lebih baik saya ngebayar para resellerku untuk memperbaiki produk-produkku. Oke. Terus di bagian berikutnya kita akan coba baca yang diposting di sini. Ini kop suratnya adalah Daviana Skincare ya, Palembang 18 September 2024. Surat penarikan pengembalian uang pergantian barang disaksikan ratusan resellerku. Mereka masih ada sampai saat ini, terima kasih. Oke. Kepada yang terhormat, perihalnya adalah penarikan produk Mitra Daviana Skincare, distributor, agen, dan reseller di tempat. Dengan hormat, berdasarkan surat edaran dari PT Daviana Mandiri Indonesia pada tanggal 18 September 2024, bersama ini kami mohon bantuannya untuk mengirim kembali produk di bawah ini ke pihak PT Daviana Mandiri Indonesia. 7 kali Power of Moonlight Body Lotion, 250 ml HB Dosting. Ada juga produk Sleeping Max Retinol Booster 15 gram dari PT begini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami beritahukan bahwa produk tersebut akan ditarik dan dikembalikan ke PT Daviana Mandiri Indonesia. Seluruh biaya terkait penarikan ini ditanggung oleh PT Daviana Mandiri Indonesia dengan melampirkan bukti asli pengiriman barang oleh ekspedisi. Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang terjadi di belakang layar dari awal kejadian aku sungguh niat berbenah. Aku manusia biasa yang tidak luput dari salah. Wow, aku harus apresiasi ya buat Melvina ini, tanggung jawabnya luar biasa loh. Maksudnya kan ada sebagian pengusaha skincare yang diduga katanya ada produk berbahaya tapi belum ditarik gitu karena dia mau narik tapi bayarnya cuma setengah. Tapi kalau dari produk ini itu dia mau ngebayar seutuhnya, bahkan proses pengirimannya pun Daviana mau tanggung jawab. Ini aku harus apresiasi teman-teman. Dan ya, apakah ini adalah salah satu efek positif gitu ya dari keviralannya kasus skincare ini, di mana Nikita Mirzani yang mereview, yang banyak oknum-oknum pengusaha skincare takut gitu. Jadi di sisi lain bahwa ya Nikita Mirzani itu menyelamatkan masyarakat gitu loh. Menyelamatkan masyarakat dari apa? Dari pertama, produk-produk skincare yang dugaannya itu menjual kayak overclaim. Misalnya katanya ada untuk memutihkan, misalnya bukan memutihkan ya, sifatnya apa ya, kayak ada vitamin C misalnya 100%, tapi ternyata cuma 10%. Atau misalnya kayak untuk yang retinol sekian persen, ternyata cuma sekian persen. Sama lah kayak kita kayak mau beli minyak goreng gitu kan ya. Katanya ada 1 liter, ternyata pas dicek cuman 500 mili gitu kan ya. 1 liter tapi cuma setengahnya doang. Itu kan salah satu bentuk overclaim juga.
Nah, di sini juga ada beberapa bukti-bukti lagi yang ditunjukkan sama Daviana. Produk Gold Seriesku dengan hasil lab yang sesuai terpaksa ditarik karena pada saat itu aku putuskan kerjasama dengan pabrik yang bersangkutan. Hal internal nggak bisa aku ceritain dan sudah dapat penyelesaian antara kedua belah pihak. Oh, di sini dia juga menunjukkan walaupun ada salah satu produknya yang tidak overclaim sesuai dengan ingredients dan juga di kemasannya, tapi juga harus ditarik karena ada alasan pribadi yang tidak bisa ditunjukkan. Oke, aku akui bahwa Davina luar biasa sangat bertanggung jawab untuk bagian ini ya, kalau memang yang disampaikannya adalah benar. Kecuali nanti pada ujung-ujungnya ada reseller yang teriak-teriak, nggak benar itu, saya nggak mengembalikan seutuhnya, belum dibayar sepenuhnya. Kalau memang ngerasa ada reseller yang tidak sesuai dengan yang diklaim ya, kalian speak up aja karena sedang menjadi perhatian nasional, pasti akan menjadi salah satu hal yang tidak nyaman juga. Tapi kalau memang ini benar, aku sangat apresiasi sekali. Dan apakah ini juga efek dari Nikita Mirzani? Efek baiknya begitu? Ya, I don't know gitu ya. Tapi aku tidak menyanggupi di tulisan di sini ya. Tidak menyanggupi permintaan 15 miliar. Aku pilih pasrah dan diam 1000 bahasa saat itu. Sambil berbenah sampai saat ini, mohon maaf jika aku ada salah. Kejadian kemarin benar-benar aku jadikan pelajaran hidup yang sangat berarti untuk aku menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk kepercayaannya sampai saat ini untuk Daviana. Apakah ini ada dua interpretasi sih kalau aku tangkap teman-teman. Kalau seandainya misalnya, jika memang betul Nikita Mirzani minta 15 miliar, kalau seandainya diikuti, artinya ya nggak perlu ada penarikan produk ini. Jadi yang dirugikan adalah masyarakat. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah, ya seperti yang diklaim, daripada saya ngebayar 15 miliar, lebih baik ya saya buat narik produk aja untuk ngebayar para reseller dan semuanya. Kalau aku hitung-hitung sih secara hitung-hitungan bisnis ya, dengan berbagai macam kemungkinan, ya yang dilakukan Melvin ini lebih tepat ya. Karena kalau seandainya memang betul Nikita Mirzani itu minta 15 miliar, daripada aku ngasih dia 15 miliar, itu kan uang keuntungan kan ya. Ini aja kalau kita narik reseller 15 miliar juga, nggak perlu pakai capek-capek jualan dan sebagainya. Ibarat kata, kalau kita ngasih 15 miliar dengan klaim tadi itu ke dugaannya Nikita Mirzani, sama aja kita kerja keras, kerja rodi, untungnya semua buat dia. Mendingan ya udahlah, nggak usah kerja, sama-sama rugi 15 miliar ini, apakah mengarah ke sana juga? Gitu. Ya, karena nggak mungkin ya kalau seandainya memang betul 15 miliar rupiah tersebut diberikan ke Nikita Mirzani yang diklaim tersebut, ya kemungkinan besar sih aku prediksinya, dugaanku adalah produk-produk yang overclaim itu tetap akan bisa beredar. Dugaannya adalah mengarah ke sana. Ya, ini salah satu hal juga yang sekarang aku lihat di Instagramnya Nikita Mirzani yang dikelola sekarang dengan admin ya, karena dia sekarang sedang ditahan di Polda Metro Jaya. Itu ada kayak hashtag Justice for Nikita Mirzani, Justice for NM gitu. Hukum harus ditegakkan sesuai kebenaran, bukan permintaan. Sekali lagi, aku juga penasaran sih ya, dengan oknum-oknum pengusaha skincare, kenapa sih begitu takut banget sama Nikita Mirzani? Maksudnya memang dia punya followers, dia speak up-nya kenceng gitu. Cuman kan tidak semua hal yang dikatakan oleh Nikita Mirzani itu kan dipercaya sama netizen sebenarnya. Ada beberapa hal yang tidak terbukti. Ya, mereka aman-aman aja sebenarnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang Nikita Mirzani ada buktinya, ada fakta-faktanya, ya memang ada sebagian netizen tuh yang percaya sama dia. Sekali lagi, kalau memang produknya baik-baik aja, bener-bener aja, kenapa sih harus takut begitu loh? Ini yang ngebuat aku secara logika, apa? Ini yang dirugikan kan, anggap aja aku lihat dari pasal-pasalnya memang Nikita Mirzani agak sulit ya menghindari dengan dugaan terkait dengan pengancaman, pemerasan, dan juga TPPU itu memang sangat sulit dihindari ya. Cuma di sisi lain bagaimana dengan konsumen gitu loh, yang selama ini dengan bisnis yang nilainya triliunan rupiah di skincare ini, yang itu juga dari uang masyarakat yang dugaannya tertipu, lantas bagaimana dengan YLKI gitu loh, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Siapa yang mewakili masyarakat yang selama ini dugaannya mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan bayarannya? Ini serba salah teman-teman. So, aku tahu sekarang sudah ada pro dan kontra, ada yang mendukung Nikita dan Mail, ada juga yang tidak mendukung mereka. Begitupun juga sebaliknya dengan yang melaporkan dari oknum-oknum dari pihak skincare. Tapi mudah-mudahan ya, kalaupun yang dilakukan Nikita Mirzani itu adalah salah ya,
apakah yang dilakukan oleh pihak lawannya sudah benar? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kita akan terus update, kita akan terus kawal, dan mudah-mudahan kita sebagai konsumen akan jauh lebih pintar memilih produk-produk dan juga berhati-hati dalam melakukan apapun, teman-teman. Apalagi beli produk skincare yang mahal-mahal di era masa sulit ekonomi seperti saat ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.